Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, insyaallah pagi ini sesuai dengan requestnya gitu ya, atau permintaannya, kita membahas seputar fikih kurban ya. Nanti barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir penyampaian terkait dengan fikih kurban. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya mulai dengan menjelaskan makna kurban ya. Kurban itu secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya. Kata dasarnya qurba, yaqrubu qurbanan. Artinya sesuatu yang dekat atau yang mendekati gitu. Kalau kita biasa dalam ilmu bahasa Arab menyebut al-baitu qarib, ya, rumah itu dekat gitu, ya. Artinya secara bahasa kurban itu adalah sesuatu yang dekat ya. Kemudian mendapat tambahan kata ya, dengan bentuk taqarraba, ya taqarrabu taqarruban gitu ya. Nah, beda antara qurba dengan taqarraba gitu ya. Kalau qurba ini bisa menjadi kata ya, yang tidak memerlukan objek gitu. Sementara kalau taqarraba ini umumnya memerlukan objek gitu. Makanya ketika disebut taqarrub itu harus ada kemananya gitu ya. Karena taqarraba itu proses mendekati. Taqarraba, saya mendekat atau sesuatu mendekat. Taqarruban, proses pendekatan gitu. Nah, mengapa kurban itu disebut sebagai taqarrub ya? Karena memang seperti mana kata Nabi, setiap hamba Allah itu berdosa, maka ada noktah hitam di hatinya. Kemudian membuat jarak antara hamba itu dengan Allah. Artinya dia jauh dari rahmat Allah. Semakin banyak berdosa dan tidak bertaubat, maka semakin ada jarak antara hamba dengan Allah. Maka ibadah kurban itu diharapkan menjadi satu pendekatan kita kembali kepada Allah. Makanya Sayyid Sabiq menjelaskan dalam kitabnya bahwa yang dinamakan kurban itu adalah al-udhiyah ya. Artinya hewan ternak yang berupa al-ibil wal baqar wal ghanam, baik berupa unta, sapi atau kambing ya, yang disembelih, yang dikurbankan kapan? Yauman nahri, pada hari nahar. Hari nahar ini hari penyembelihan tanggal 10. Wa ayyamat tasyriki, dan pada hari tasyrik 11, 12 dan 13. Dalam rangka apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka taqarrub, ibadah mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari aspek bahasa. Yang kedua, dari dasar syariat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sepakat para ulama tanpa ada khilaf bahwa kurban itu sesuatu yang masyru', artinya sesuatu yang disyariatkan. Yang pertama berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, wahai Muhammad, kami telah berikan engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar itu setidaknya punya dua makna. Yang pertama, an-ni'amul katsirah. Nabi itu sudah diberikan banyak nikmat ya. Kemudian yang kedua juga bisa bermakna al-haud, telaga Al-Kautsar yang telah diberikan kepada Nabi dan umatnya, yang putihnya lebih putih dari susu, manisnya lebih dari madu. Ya, tidak ada orang yang minum syurbata hadzal ma ya, tidak ada orang yang minum satu teguk pun dari sungai atau telaga ini la yazma'u ba'dahu abada,
melainkan dia tidak akan pernah dahaga di sepanjang umurnya. Ya, karena kalau kita di surga itu sudah umurnya sudah unlimited, Bapak Ibu ya. Jadi kalau di dunia ini kita masih ada limitnya, sudah ada kuotanya, nggak bisa ditambah, nggak bisa dibeli kuota itu. Tapi nanti di surga itu tidak ada umur yang terbatas ya. Di surga itu waktu berhenti. Ya, artinya tidak seperti waktu dunia gitu. Ya, maka kata Nabi, orang yang minum dari telaga Al-Kautsar dia tidak pernah akan dahaga selama-lamanya. Fashalli li rabbika wanhar, maka kata Allah dalam rangka syukur nikmat ya, maka beribadahlah kepada Allah dan sembelihlah hewan kurban. Jadi hewan kurban itu menjadi bagian dari syukur nikmat. Jadi kalau selama ini kita biasa mengucapkan syukur nikmat atau tasyakkur bi ni'mah, kurban itu menjadi salah satu sarana untuk bentuk tasyakkur bi ni'mah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan ada orang-orang yang membenci Nabi, kata Allah, maka mereka yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kata para ulama, meskipun dia ditujukan kepada Rasulullah, tapi dia umum lafaznya, artinya termasuklah semua orang-orang beriman. Sejatinya tatkala kita diberi nikmat yang banyak oleh Allah, maka bentuk syukur nikmatnya adalah berkurban. Kemudian juga dari hadis Nabi, seperti hadis Bukhari Muslim, dikatakan Nabi itu doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikamsyaini amlahaini akraini ya. Nabi itu berkurban dengan 2 ekor kambing yang berwarna putih kehitaman dan bertanduk. Jadi maka nanti ulama menyimpulkan nih, kalau mencari kambing cari yang seperti ini. Ya. Jadi kambing yang berwarna putih kehitaman dan yang bertanduk. Karena berdasarkan praktek yang Nabi lakukan dan para ulama, memang jenis ini umumnya lebih baik, lebih berkualitas gitu. Nah, meskipun ulama sepakat tentang syariat ibadah kurban, namun ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya, antara yang mengatakan wajib dengan yang mengatakan sunnah. Ya. Misalnya pendapat yang pertama dari ulama mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Nanti didukung oleh sejumlah hadis Nabi, diantaranya Nabi bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musalla." Jadi kalau terjemahnya, barang siapa diberi kelapangan, diberi kekayaan, tapi tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat atau jangan ke masjid kami. Itu disimpulkan oleh ulama mazhab Hanafi, ini tegas larangannya. Biasa Nabi itu mengajak kaum laki-laki khususnya untuk memakmurkan masjid. Ini adalah larangan ke masjid lantaran tidak mau berkurban. Maka disimpulkan kurban itu wajib. Jadi berdosa kalau tidak berkurban. Nah, adapun dalam pendapat jumhur, pendapat yang kedua, ya, dalam mazhab Maliki, Syafi'i atau Hambali mengatakan kurban itu bagi orang kaya tidak wajib. Tapi dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sunnah yang utama, sunnah yang sangat dianjurkan. Mengapa jumhur bisa menyimpulkan ini? Karena ada hadis Nabi yang lain, hadis Bukhari dan sejumlah perawi hadis yang lain, kata Nabi, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi fala ya'khudh min sya'rihi wa azfarihi syai'an hatta yudhi." Kata Nabi, kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, artinya waktu maghrib tanggal 1 Zulhijjah, dan tahun itu kalian berniat mau berkurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambutnya, mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya dan seluruh bulu yang ada di tubuhnya sampai hewan kurbannya disembelih. Ulama menyimpulkan dari hadis ini, kurban itu sunnah muakkadah. Mengapa? Karena tidak mungkin suatu kewajiban itu digantungkan pada semata-mata keinginan. Kan kata Nabi, kalau masuk tanggal 1 Zulhijjah dan kalian mau berkurban,
Kalimat mau berkurban itu kata ulama tidak mungkin menunjukkan dia wajib. Karena kalau wajib tidak bergantung pada kemauan, mau tidak mau wajib berkurban. Begitu Bapak Ibu. Jadi para ulama itu ketika menyimpulkan suatu hukum itu tidak langsung mentah gitu ya. Seperti umumnya hari ini masyarakat awam yang tidak tahu membaca hadis lalu menyimpulkan sendiri. Tidak begitu. Ya. Dia akan melihat isbah urutnya, akan melihat siang kalamnya, konteks dan teks hadisnya sampai kemudian menyimpulkan hukumnya. Nah, apapun itu Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan menjadi persoalan kita berpandangan wajib atau berpandangan sunnah muakkadah. Keduanya adalah pendapat ulama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, yang keempat Bapak Ibu, apa esensi, apa hikmah dari ibadah kurban? Karena jangan sampai ibadah kurban itu setiap tahun hanya menjadi rutinitas, menjadi kegiatan tahunan, tidak ada ruhnya, tidak ada maknanya. Makanya selalu ada hikmah yang diuraikan oleh para ulama agar kita tahu apa substansi dari ibadah kurban ini. Karena substansi atau esensi ibadah itulah yang membuat kita dapat memaknai ibadah itu dengan lebih maksimal. Ya. Yang pertama, ibadah kurban itu dalam rangka menjalankan perintah. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi ibadah kurban itu adalah menjalankan perintah Allah. Nah, termasuk pula bentuk rasa syukur, tasyakkur bi ni'mah. Nah, ini hikmah yang pertama. Ya. Jadi kita betul-betul merenungkan, menghayati sejumlah nikmat yang Allah berikan pada hari ini, dari mulai nikmat usia, nikmat sehat, nikmat istri, nikmat suami, ya, nikmat anak, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat tetangga, ya. Tetangga yang baik maksudnya gitu ya. Kalau tetangga yang buruk ini nikmat atau musibah? Ya, mungkin nikmat untuk beramal soleh ya, untuk sabar gitu ya, husnuzon ya, kemudian bertawakal ya. Nah, ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, mengamalkan sunnah Rasulullah dan sunnahnya para nabi dan para rasul. Karena ibadah kurban ini Bapak Ibu itu antara ibadah yang paling tua dalam sejarah umat manusia. Belum turun perintah sholat, sudah ada perintah kurban. Kita ingat Habil Qabil, putra Nabi Adam itu diperintahkan berkurban. Belum ada ritual sholat seperti yang kita kerjakan pada hari ini. Ya. Jadi berkurban itu artinya kita menjalankan tradisi ibadahnya para nabi, para rasul sejak zaman Nabi Adam. Yang ketiga, ibadah kurban itu ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling utama dikerjakan pada bulan Zulhijjah. Ini bagi yang tidak berangkat atau yang belum berangkat ke tanah suci untuk ibadah haji. Kalau kita sudah cukup bekal, sehat, dan telah dipanggil, sudah dijadwalkan, maka itu amal yang terbaik. Ya, setara ibadah jihad, ibadah haji itu. Ya, bagi yang memang sudah terpenuhi semua kemudahan dan kelapangan itu. Ya, tapi jika tidak berangkat, ya, sedang tidak di tanah suci, maka ibadah yang paling afdal itu ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Ya, di antara pahalanya Nabi bersabda bahwa tidak ada amalan yang lebih Allah cintai pada hari nahar daripada menyembelih kurban. Dalam hadis Nabi juga bersabda, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi ash'ariha wa azlafiha wa dima'iha. Bahkan kurban yang kita sembelih di dunia kelak pada hari kiamat akan datang dengan semua tetes darahnya, semua kuku-kukunya, semua bulu-bulunya menjadi saksi kebaikan dan pemberat timbangan kebaikan orang yang berkurban. Itu pahalanya luar biasa. Yang keempat, Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyaknya fadilat kebaikan-kebaikan dari ibadah berkurban, ya. Dan tentunya diantaranya adalah kita ikut simpati, peduli, empati kepada kondisi umat Islam yang lain.
yang hari ini banyak kekurangan, bahkan mungkin kelaparan, ya. Apakah itu di dalam negeri atau di luar negeri, ya, wabil khusus masyarakat Gaza, masyarakat Palestina secara umum, itu banyak yang kelaparan, ya. Hari ini, ya, jumlah bayi yang meninggal karena kelaparan itu sudah mencapai angka ribuan. Itu akibat kelaparan, baik yang kekurangan susu atau yang kekurangan gizi, gitu. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Maka semoga ibadah kurban ini menjadi salah satu bentuk rasa peduli, empati kita kepada mereka, gitu ya. Makanya saya juga menyarankan Bapak Ibu, kalau ibadah kurban itu tidak hanya di dalam negeri, ya. Upayakan juga ada mungkin di antara kita atau mungkin tetangga rekan-rekan kita yang kita ajak untuk berkurban di sana, gitu ya. Nah, meskipun hari ini untuk berkurban di dalam Gaza itu nyaris mustahil, karena ternak itu sudah mati semua. Kalaupun ada, harganya tentu sangat mahal. Ya, maka cari, ya, lembaga yang melakukan kegiatan kurban itu di perbatasan. Ya, ada KNRP, ada rumah zakat, gitu ya, ada ADARA, ada beberapa lembaga-lembaga, ada Basnas juga, gitu ya. Itu umumnya akan menyembelih di negara terdekat atau mungkin yang penyuplai daging sapi yang murah, ya, seperti India misalnya, karena orang India kan tidak makan sapi, gitu ya. Nah, jadi murah di sana, gitu. Nah, jadi walaupun sedang ada perang, ya, semoga tidak mengganggu kegiatan pembelian kurban. Jadi dibeli di India, diproses nanti di sana, nanti dikirim dalam bentuk frozen, Bapak Ibu, dalam bentuk daging beku atau dalam bentuk kornet. Nah, ini mungkin lebih mudah untuk masuk, ya, karena kalau bawa sapinya ke dalam, ya, nyaris mustahil dan sangat berat mungkin di ongkos, gitu, ya. Nah, jadi kita empati, Bapak Ibu, empati kepada kondisi umat Islam dimanapun mereka berada. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kapan kita menyembelih kurban? Kalau tadi diuraikan oleh Imam Said Sabiq, pengarang kitab Fiqhus Sunnah, kata beliau, yauman nahri wa ayyamat tasyriki, pada hari nahar dan hari tasyrik. Artinya waktunya tanggal 10 sampai tanggal 13. Nah, di antara rentang waktu 4 hari ini, waktu yang terbaik kapan kira-kira? Waktu terbaiknya tanggal 10 hari nahar, setelah sholat Id tentunya. Jadi jangan disembelih sebelum Id. Nanti misalnya Masjid Fatul Ummah ini kelamaan katanya kalau nunggu sholat Id, gitu. Kita sembelih aja lebih awal, itu nggak boleh, Bapak. Jadi udhiyah itu disembelih setelah sholat Id dikerjakan, ya. Makanya sunnah sholat Id itu, sholat Idul Adha, dipercepat, ya, sepagi mungkin, agar kita segera menyembelih, ya. Jadi menyembelih di tanggal 10 sebelum zawal, artinya sebelum matahari tergelincir, sebelum masuk waktu zuhur. Itu waktu yang terbaik kalau bisa, kalau memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan dengan alasan tertentu, apalagi nanti mungkin katanya akan bertepatan dengan hari Jumat, gitu ya, mungkin agak pendek waktunya, bisa mungkin sore hari, atau jika tidak memungkinkan tanggal 10, ya tanggal 11. Bapak Ibu, ya, ini beberapa masjid sudah nanya, Ustaz, kita biasanya nih sudah puluhan tahun kurban tanggal 10, kira-kira boleh nggak tanggal 11? Ya boleh, nggak ada masalah, sah. Tanggal 11 boleh, tanggal 12 boleh, tanggal 13 juga boleh. Ya, apalagi mungkin Ustaz, saya udah niat kurban, tapi tanggal 10 belum kelihatan hilal gaji, Ustaz, belum dapat uangnya, gitu. Tapi sudah niat. Tanggal 10 belum ada, Ustaz. Tanggal 11 belum ada juga. Tanggal 12 belum kelihatan juga. Tanggal 13 baru ada, uang baru ada, Bapak. Boleh kita berkurban tanggal 13. Ya, dan sunnah-sunnahnya sudah kita amalkan sejak tanggal 1. Jadi tidak harus nunggu ada uangnya baru niat kurban, baru mau tidak potong rambut, tidak potong kuku. Jadi walaupun nanti tanggal 1 kita sudah mulai tidak potong kuku, tidak potong rambut, dan ditakdirkan sampai tanggal 13 bokeh, gitu misalnya,
nggak punya uang, udah tidak jadi masalah, sudah ditulis kurbannya namanya pahalanya. Kan begitu kata Nabi. Barang siapa yang berniat melakukan satu amalan soleh dan Allah kabulkan niatnya, mendapat pahala hingga 70 kali lipat. Bagi yang berniat tapi qadarullah tidak tercapai, maka tetap ditulis pahalanya. Jadi jangan kita tidak mau berniat, yang penting niat aja dulu, walaupun hilal uang belum kelihatan gitu ya. Niat aja dulu, kan bukan ada masalah, nggak rugi Bapak Ibu berniat ini. Dan ingat, berniat tidak sama dengan nazar Bapak Ibu. Ada juga yang nanya, Ustaz, saya takut berniat nanti dikira nazar wajib dijalankan. Itu beda Bapak Ibu. Kalau nazar, dia ibadah yang digantungkan, dikaitkan dengan suatu prestasi atau pencapaian atau nikmat. Contoh, tahun ini putri saya sulung mendaftar di kampus favoritnya. Kalau dia lulus keterima, saya berkurban. Itu nazar. Itu nazar. Tapi kalau kita katakan, insya Allah tahun ini saya mau berkurban, itu bukan nazar Bapak Ibu, itu niat. Kalau tercapai, alhamdulillah. Kalau tidak, maka tidak berdosa dan tidak ada kewajiban untuk mengqadhahnya atau bukan, karena dia bukan nazar, ya, dan bukan pula sesuatu yang wajib menurut pendapat kebanyakan para ulama. Nah, ini dari segi waktu. Ya, upayakan sebelum waktu asar tanggal 13 kita sudah selesai menyembelih kurban. Adapun pembagiannya kalau terlambat dikarenakan beberapa uzur, ya, misalnya karena kita mau mendistribusikan ke pedalaman Jawa Barat, ke Garut, ke Sukabumi, ya, mungkin ke kawasan tinggal orang Badui, mungkin jauh, maka tidak apa-apa. Kalau tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16, bahkan mungkin beberapa pekan setelah itu, selama memang tidak disengaja, lebih kepada kendala teknis. Nah, oleh sebab itu mengapa ulama memperbolehkan kurban frozen atau kornet, karena yang penting nyembelihnya sampai hari tasyrik, tidak lewat dari itu. Adapun pendistribusian itu boleh lewat, demi agar daging itu bisa mencapai sejauh mungkin masyarakat muslim di dunia. Nah, berikutnya Bapak Ibu tentang jenis hewan kurban. Hewan kurban yang mana saja atau hewan yang mana saja yang boleh dijadikan kurban, karena nggak semua Bapak Ibu. Ada ya di kita itu mengatakan kurban boleh dengan ayam, ya, kurban boleh dengan apa tuh, dengan bebek gitu misalnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tentu bertentangan dengan pendapat umumnya para ulama, karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Hajj ayat 34, bahwa hewan yang dikurbankan itu jenis bahimatil an'am. Jadi al-an'am Bapak Ibu itu 3 jenis hewan. Yang pertama unta, dan semua jenisnya. Unta yang berpunuk 1, berpunuk 2, yang tidak berpunuk, itu unta, gitu ya. Unta yang dipakai untuk kendaraan, unta yang cuma digembala di dalam negeri, ya, dalam kota, ya, itu boleh. Yang kedua lembu, ya, sapi, kerbau, dan yang sejenis dengan itu boleh. Ya. Yang ketiga kambing, ada kambing, ada domba, ada kibas, ya, ada beberapa jenis yang sekategori dengan kambing itu boleh, ya, kita jadikan hewan kurban. Gitu. Kemudian yang berikutnya kriteria. Jadi hewan kurban ini ada kriterianya. Yang pertama kriteria fisik, yang kedua kriteria umur. Jadi ada ketentuan, jadi tidak sembarangan juga. Ya. Dari kriteria fisik, hewan kurban itu haruslah yang baik, yang sehat, dan yang berat bobotnya. Jadi kalau Masjid Fathul Ummah atau panitia kurban tahun ini memberi informasi Bapak Ibu yang mau kurban, kami sediakan 3 pilihan, grade A, grade B, grade C gitu misalnya. Itu pilih yang grade A, ya, jangan pilih yang grade C. Pilih yang terbaik Bapak Ibu. Pilih yang terbaik, karena memang begitu. Pilih kurban itu yang terbaik.
Gitu. Kita masa Allah sudah ngasih kita banyak nikmat, kita pilihnya yang biasa-biasa aja. Ya. Nah, oleh sebab itu kurban tidak boleh, kata Nabi, tidak boleh buta. Baik butanya sebelah atau buta keduanya, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh sakit yang jelas sakitnya. Ya. Jadi mungkin terlihat penyakitnya pada mata, pada kulit, pada kuku, itu nggak boleh. Ya, jadi sembuhkan dulu penyakitnya, baru boleh dikurbankan. Kalau memang bimbang dia mati, ya disembelih bukan untuk kurban, ya untuk mungkin keperluan umumnya gitu ya, mungkin mau dibagi-bagikan sedekah atau mungkin dijadikan sebagai usaha dagang, itu persilakan. Kemudian yang ketiga, pincang atau buntung, jadi nggak boleh. Nah ini hati-hati nanti panitia kalau beli jangan mengejar yang murah, padahal kambing atau sapinya pincang, itu nggak boleh. Jadi harus betul-betul tegak berdiri. Ya kalau seandainya pincangnya karena insiden jatuh gitu ya, beli dari mana? Dari Jawa gitu ya, bawa ke masjid ke sini pakai truk, pas diturunkan dia lompat, patah kakinya. Nah, itu kata ulama masih boleh dikurbankan, karena dia patahnya itu insiden ketika proses penghantaran, bukan ketika beli dari peternaknya. Kemudian yang berikutnya, jangan terlalu kurus Bapak Ibu beli kambing atau sapinya, sampai seperti tulang dibungkus kulit, itu jangan. Jadi kalau mau berkurban ya kalau mau menghemat ya jangan begitu gitu ya. Maksudnya mungkin cari peternak yang bisa jual lebih murah tapi tetap terpenuhi kriteria ini gitu. Jadi pilih kalau yang paling gemuk gitu. Ya. Nah, dari umur, kalau unta itu minimal 5 tahun. Unta minimal 5 tahun. Kalau kambing, kalau sapi minimal 2 tahun. Kambing, kata ulama, minimal 6 bulan. Yang terbaik 1 tahun. Ya, tapi kalau memang terlalu mahal yang setahun, cari yang lebih murah boleh 6 bulan. Itu minimal 6 bulan. Jangan pilih di bawah 6 bulan. Karena umumnya kambingnya masih muda dan masih ringan gitu bobotnya. Nah, kemudian pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Kurban kambing atau sapi? Kalau di sini yang banyak kurban apa? Kambing atau sapi? Kambing ya? Sapi? Atau sama jumlahnya? Kambing dan sapi? Ini kira-kira mana yang lebih afdal? Kambing atau sapi? Nah, pertama Bapak Ibu, tidak ada ucapan verbal dari Nabi yang mengatakan yang lebih afdal itu kambing, yang lebih afdal itu unta atau sapi, itu nggak ada ucapan itu. Jadi ulama berbeda kesimpulan karena menafsirkan apa yang Nabi lakukan. Jadi memang umumnya Nabi kalau kurban itu lebih banyak kambing. Makanya nanti ulama mazhab Maliki menyimpulkan kalau begitu yang lebih afdal itu kambing. Dan yang kedua memang dari cita rasa gitu ya, itu kambing lebih enak dari sapi. Ini mungkin bagi penikmat kambing gitu ya. Kalau yang suka sapi ya susah juga kalau dipaksa suka kambing gitu ya. Tapi umumnya memang kita menyukai kambing dari sapi. Ya, jadi mazhab Maliki berpandangan yang lebih afdal itu ya yang terbaik ya kambing. Gitu, ya. Nah, adapun selain mazhab Maliki mengatakan ya sapi bahkan unta. Jadi mengapa unta atau sapi lebih afdal dari kambing? Karena lebih besar. Karena lebih besar, lebih banyak penerima manfaatnya. Kalau lebih banyak penerima manfaatnya, maka lebih besar pahalanya. Nah, itu begitu Bapak Ibu. Jadi tidak jadi masalah kalau kita memilih kambing atau sapi. Nah, pertanyaan berikutnya, ternaknya harus jantan atau boleh betina? Kalau di sini gimana? Biasanya jantan. Boleh nggak kita kurban dengan hewan betina? Ya.
Sebagian masyarakat mengatakan nggak boleh, harus jantan. Ya, bahkan ada yang komplain ke panitia minta diganti kurbannya karena ketahuan betina. Jadi dia bisa kelihatan ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama bahwa hewan ternak baik jantan atau betina boleh dikurbankan. Jadi nggak menjadi soal mau kelaminnya jantan atau betina boleh, gitu, ya. Walaupun begitu, ada banyak para ulama yang memang mengatakan karena kurban ini harus yang terbaik, maka pilih yang jantan. Nah, mengapa banyak ulama memilih yang jantan, Bapak Ibu? Itu terlihat dari uraian Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini ulama bermazhab Syafi'i, kata beliau, mengapa umumnya ulama memilih kambing atau hewan jantan daripada betina? Karena lahmul az-zukri atyab, karena daging hewan jantan itu lebih enak. Itu pengalaman Bapak Ibu, ya. Ini pengalaman para ulama kita. Namun hewan betina ini dagingnya itu lebih lembut. Nah, jadi tergantung pilihan aja. Memang kan kalau yang jantan ini lebih awam gitu. Kalau yang nggak pinter masaknya ya memang bisa dansa gigi bikinnya gitu ya. Nah, tapi kalau yang memang giginya sudah mulai goyang-goyang ya cocok hewan betina gitu. Jadi lebih mudah mengunyahnya gitu. Jadi nggak jadi masalah Bapak Ibu. Nah, dan memang rata-rata di masyarakat kita yang jantan lebih mahal Bapak Ibu dari yang betina. Jadi kalau memang budgetnya terbatas, jangan pilih yang kurus, pilih yang betina aja. Atau kira begitu. Ya, jadi bobotnya sama, kita pilih dari jantan ke betina. Kalau memang ini budget nggak masuk gitu, kurang 300.000, pilih yang betina. Karena memang lumayan beda harganya, kadang nyampe 300.000, 500.000, bahkan yang 1 juta gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan jenis kelamin kurban. Berikutnya, kurban individu, personal atau kolektif. Bapak Ibu sekalian, umumnya para sahabat Nabi itu yang kurban itu kepala keluarga. Yang kurban itu kepala keluarga. Jadi suami. Gitu ya. Kalau ada mungkin seorang wanita single parent tidak punya keluarga, maka atas nama wanita tadi gitu. Atau kalau ada orang yang sebatang kara, maka atas nama diri sendiri gitu, kalau dia tidak punya keluarga. Nah, ini jadi prinsip dasarnya bahwa kurban itu dia per kakak ya, per kartu keluarga, kira begitu ya. Tapi pahalanya sama Bapak Ibu. Jadi jangan dikira kalau yang kurban itu suami pahalanya 100%, nanti ke istri 90%, ke anak 70%. Bukan begitu konsepnya Bapak Ibu. Suami itu hanya pelaksana atas nama saja. Pahalanya sama. Istri, anak, dan anggota keluarga dapat pahala 100%, tidak kurang dari itu. Ya. Nah, mengapa perlu ada atas nama dalam sebuah keluarga? Karena nanti dia yang akan melaksanakan sunnah-sunnah 1 Zulhijjah, seperti tidak potong rambut, tidak potong kuku. Itu kepala keluarga aja, tidak semua anggota keluarga Bapak Ibu. Jadi kurban atas nama suami, istri, anak, cucu, jangan potong rambut, jangan potong kuku, bukan begitu Bapak Ibu. Konsepnya yang tidak potong rambut, potong kuku itu hanya kepala keluarga saja. Nah, jadi begitu. Tapi Ustaz, kami pengen gantian tiap tahun. Tahun kemarin sudah suami, tahun ini mau saya. Boleh, tidak ada masalah. Hanya atas nama saja. Nah, tapi nanti kalau atas nama ibu yang menjalankan sunnah-sunnah 1 Zulhijjah itu. Ya. Kalau anak yang menjalankan. Itu begitu konsepnya. Ya. Nah, kemudian Ustadz, bagaimana kalau kita pengen patungan? Nah, kalau kambing itu tidak patungan banyak keluarga, dia hanya 1 keluarga saja. Ya, maksimal 1 keluarga. Perihal nanti keluarga itu mau patungan, anak, istri, ibu, ayah, itu silakan. Tapi nanti tetap dia dihitung 1 keluarga atas nama bapak,
fulan bin fulan, ya. Nah, kalau mau patungan itu bisa di sapi atau unta. Kata ulama boleh 7 sampai 10 orang. Kalau kambing umumnya 7 orang, kalau kalau sapi itu maksimal 7 orang, ya, kalau unta itu boleh 10 orang. Gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu berkaitan dengan kurban kolektif. Dan kurban itu memang dia atas nama keluarga, jadi bukan atas nama perusahaan, atas nama kantor. Itu kurang tepat Bapak Ibu. Makanya saya sering diminta isi pengajian di beberapa kantor atau perusahaan, pemerintah atau swasta. Saya sampaikan, Bapak Ibu, para pemegang saham atau owner perusahaan, kalau memang ada budget dari perusahaan mau berkurban, itu tetap nanti dihadiahkan kepada karyawan atau staf. Contoh ada 5 ekor kambing ini, udah berikan pada 5 orang karyawan atau 5 orang staf. Ya, jadi pemilik perusahaan dapat pahala dan kurban tadi itu ada yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Kalau kurban atau perusahaan, siapa yang menjalankan sunnahnya gitu? Nah, jadi ini membingungkan. Jadi Bapak Ibu, kalau yang memang kantornya mau ada kurban, bukan atas nama kantor, tapi hadiahkan kurban tadi bergiliran kepada staf atau karyawan, itu lebih baik. Nah, 2 tahun lalu saya dapat kurban sapi itu dari Syamil gitu, ya. Jadi digilir ke Syamil itu, ya. Jadi tahun ini ada sifulan yang dapat hadiah dari perusahaan untuk kurban, diterima gitu, ya. Jadi kita yang menjalankan sunnah-sunnahnya sejak tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir, pembagian daging kurban. Nah, gitu ya. Daging kurban ada 2 jenis Bapak Ibu. Ada kurban nazar, ada kurban sunnah tadi. Kalau kurban nazar, yang tadi kita ada nazar, umumnya kata para ulama, kita sebagai pekurban tidak mengkonsumsi dagingnya sama sekali. Kalau kurban nazar, sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Ya, kita tidak ngambil sama sekali. Nah, tapi kalau kurban sunnah, kita disunahkan juga untuk mengambil, ya, dari kurban yang disembelih tadi, ya. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28. Kata Allah, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Ya, kurban itu sebagian kalian makan dan sebagian bagi-bagikan kepada fakir miskin, gitu, ya. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Nabi bersabda, "Kulu wa at'imu wadakhiru." Makan-makanlah, bagi-bagikan dan boleh disimpan. Jadi ada sebagian yang kita bikin buat makan-makan gitu, ya. Ada sebagian yang kita bagi-bagikan kepada masyarakat, wabil khusus fakir miskin, ya. Meskipun boleh kita berikan kepada yang kaya, yang mampu, boleh, ya, karena dia tidak semata-mata seperti zakat yang memang menyasar fakir miskin atau orang tidak mampu. Kemudian boleh disimpan sebagiannya. Nah, dari hadis ini ulama punya 2 pandangan. Pandangan atau pendapat pertama mazhab Hanafi atau Hambali, hewan kurban itu dibagi 3, porsinya sama banyak. Jadi kalau kambing 30 kilo beserta tulangnya itu dibagi 3, 10 kilo buat makan-makan, 10 kilo dibagi-bagikan, 10 kilo boleh disimpan. Mau disimpan oleh pekurban, disimpan oleh masyarakat yang terima, boleh. Jadi tidak harus dihabiskan, gitu, ya. Nah, ada pun ulama Maliki, Syafi'i mengatakan dibagi 3 itu tidak harus sama porsinya, boleh beda. Yang penting ada penyaluran. Ada sebagian buat makan-makan, sebagian untuk dibagi-bagikan, sebagian boleh disimpan, gitu, ya. Jadi Ustadz, boleh nggak kita panitia bikin kenduri buat makan-makan dengan masyarakat? Boleh Bapak Ibu, boleh, tidak ada masalah. Ini ada juga yang mengatakan haram hukumnya, nggak boleh panitia masjid ngambil daging kurban. Bapak Ibu, ya, kurban ini sudah terjadi sejak masa Nabi, ya. Yang berkurban itu yang terima, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang muslim, non muslim, semua mendapat, ya. Ya, karena tujuan kurban ini memang ya untuk kita bersama-sama menikmati daging kurban, ya. Nah, kemudian sebagian ya kita bagi-bagikan.
kepada tetangga, dan memang kata ulama kita prioritaskan porsi yang banyaknya itu untuk orang yang tidak mampu. Kan kalau kita kan mungkin biasa nyetok daging di rumah, ada orang yang nggak nyetok Bapak Ibu, ya bertahan karena mungkin sedikit atau jarang, ya mereka makannya ya mungkin sebulan atau setahun sekali. Yang ketiga, boleh disimpan, jadi nggak wajib. Ada yang berpendapat Ustaz katanya haram nyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Bapak Ibu, betul, Nabi dulu pernah melarang. Dalam hadis Nabi pernah melarang sahabat menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi asbabun nurunnya ketika itu di Madinah itu kedatangan orang dari luar kota, rata-rata fakir miskin. Dan tahun itu sedang musim kemarau, musim paceklik, banyak kota-kota yang kelaparan. Nah, Nabi menyuruh sahabat, kosongkan, kalau hari ini kosongkan kulkas gitu kira-kira gitu ya. Kosongkan dapur kalian, jangan simpan daging kurban lebih dari 3 hari. Karena memang sedang kemarau panjang ketika itu. Ya, nah kita mungkin tidak sedang kemarau gitu ya, sedang musim hujan kalau Bandung sekarang gitu ya. Nah, jadi boleh kita menyimpan tentu dalam kadar yang wajar. Jangan juga nyimpan sampai 100 kilo itu jualan gitu ya. Dulu beda kalau saya ketika di Malaysia Bapak Ibu gitu ya, itu daging kurbannya berlebih terus karena lebih banyak yang berkurban daripada yang mau terima. Kalau kita mau antar ke luar kota butuh biaya gitu dan butuh waktu, tenaga, kita kekurangan tenaga. Jadi di rumah itu kita rata-rata punya kulkas es krim itu untuk nampung daging sapi yang atau kambing, daging kurban itu kadang-kala sebulan untuk pembagiannya, karena tidak terkelola dengan maksimal karena tadi terlalu banyak. Nah itu mungkin berbeda kondisinya. Tapi kalau kita umumnya memang banyak membutuhkan, kita cepat salurkan. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, penjelasan seputar fikih kurban, semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Mangga barangkali ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Ya sudah pegang mic silakan. Atas dicepat mic-nya. Ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya mengenai hari H sholat Idul Adha. Suka ada perbedaan antara beberapa kelompok gitu ya. Terus kan ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya kelompok A hari ini dan kelompok B hari besok umpamanya. Nah itu katanya kan sudah masuk hari tasrik gitu, jadi tidak boleh harus berpuasa gitu kan. Jadi katanya dosa untuk berpuasa. Oh ya gitu. Nah yang itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Dan yang ketiganya, seandainya daging itu seperti kemarin ada kebijakan di DKI bahwa itu dipasang oleh memasaknya oleh chef yang berpengalaman di hotel-hotel gitu kan. Nah itu maksimalnya tuh bisa dibagikannya tuh berapa hari itu dari hari H. Jadi itu saja yang ditanyakan. Baik, ya baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari yang terakhir dulu ya. Jadi sampai berapa lama kita diberi waktu untuk membagikan daging kurban? Bapak Ibu sekalian, pilihan yang terbaik adalah kita bagikan sebelum berakhir hari tasyrik. Itu yang terbaik. Ya, jadi kalau nyembelih tanggal 10 langsung dibagikan. Jadi sudah habis dibagikan sampai sebelum tanggal 14. Jadi hari tasyrik sudah selesai pembagian itu. Itu yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi tadi ya, bergantung kepada kondisi di lapangan. Kadang-kala mungkin kalau membagikan di kota mungkin mudah. Tapi kalau ke desa, ke pelosok gitu ya, kita pernah membagikan itu di pedalaman NTT, NTB ya, yang naik ke kampung itu butuh 1 hari Bapak Ibu ya, karena motor tidak kuat nanjak dan tidak ada alat lain untuk naik, itu hanya jalan-jalan kaki kayak kita mendaki gitu. Ya, jadi nyampe di kampung itu sehari Bapak Ibu sekalian. Nah ini
berat untuk dikerjakan, gitu ya, sehingga ya ulama umumnya mengatakan kalau ada masyaqqah, ada kesulitan dalam proses pendistribusian, nah ini seperti mau dikirimkan ke Palestina, ke Gaza, itu tidak mudah, harus ngantri dulu di perbatasan, nggak bisa langsung masuk, ya. Itu bisa sampai berminggu-minggu, bisa lebih dari sebulan. Jadi kalau memang kendala teknis di lapangan maka boleh. Kalau ada masyaqqah, kesulitan dalam menyalurkan. Tapi kalau tidak ada kesulitan, segera bagi-bagikan sebelum berakhir hari tasyrik. Yang kedua, kurban untuk orang yang telah wafat. Bapak Ibu, baik kurban saum sunnah, badal haji, badal umroh, gitu itu untuk orang yang telah wafat. Ini memang khilaf di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan orang yang telah wafat sudah terputus peluang dia beramal, udah keluarga hanya berdoa saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh, karena ada sejumlah hadis di mana Nabi justru menyarankan. Contoh, ada hadis tentang ibadah haji. Ya, kata ada seorang anak perempuan, ya Rasulullah, orang tua saya wafat, dia berniat haji itu tidak kesampaian, boleh nggak saya berhaji untuknya? Kata Nabi, haji anha, hajikan ibu. Begitu pula pada hadis tentang saum sunnah, gitu ya. Maka ulama menyimpulkan bahwa ibadah kurban itu boleh untuk orang yang telah wafat. Kita niatkan, gitu ya. Apakah langsung kita niatkan ini kurban untuk almarhum si fulan, almarhumah si fulana, boleh begitu. Atau pahalanya kita sedekahkan untuk mereka, gitu ya. Jadi intinya karena ini masalah khilafiyah, ya kita toleransi pendapat manapun yang kita ambil, kedua-duanya pendapat ulama Ahlussunnah. Nah, kira begitu. Tadi yang pertama saya lupa tadi. Oh iya, Bapak Ibu, ya kan ketika ada, anggaplah satu orang berhari raya Idul Adha tanggal 1, gitu ya. Artinya kan tanggal 1 dia sudah tidak boleh berpuasa, gitu ya. Tapi ada orang yang mau puasa Zulhijjah sampai tanggal 9, gitu ya. Mungkin tanggal 9-nya sudah tanggal 10 orang lain yang tidak boleh berpuasa, gitu ya. Maka Bapak Ibu, patokannya bukan hari raya orang lain, tapi keyakinannya. Kalau memang dia berpuasa hari itu dengan berkeyakinan itu belum tanggal 10, maka boleh puasa. Jadi tidak dilihat dengan hari raya orang lain. Kamu haram hari ini berpuasa karena kami sudah hari raya. Ya jangan dihitung dengan hari raya orang lain, karena kan kita punya hitungan sendiri. Kalau memang Bapak Ibu itu punya waktu yang berbeda. Tapi Bapak Ibu, walaupun ulama sedunia berbeda pendapat ya soal apakah hari raya itu harus satu waktu atau boleh berbeda, ya, namun mayoritas umumnya para ulama menyarankan berhari rayalah ikut kebanyakan masyarakat dan pemerintah setempat. Itu begitu Bapak Ibu. Mengapa? Agar kita itu lebih kuat persatuan dan kekompakannya. Bukan soal bela ormas ini, ormas itu, bukan begitu. Ya. Jadi lebih karena kita ingin bersama, gitu, kebersamaannya, gitu ya. Nah, kalaupun kita tidak mau itu, Ustaz, saya karena anggota ormas ini, saya tetap ikut ormas aja. Itu nggak ada masalah, karena di negara kita kan difasilitasi itu. Jadi dibolehkan. Nah, beda kalau di Malaysia. Kalau ada masyarakat berbeda hari raya dengan pemerintah dan dia declare, umumkan, itu bisa dipidana. Jadi kita enggak, gitu. Enggak ada tuh orang tiba-tiba di penjara gara-gara beda hari raya kita. Jadi silakan kalau memang berbeda. Wallahualam. Tapi kenapa itu suka ada perbedaan, Pak Ustaz? Karena apa itu kira-kira? Ya, Bapak Ibu sekalian, perbedaan hari raya Idul Adha itu sebenarnya yang sama juga Idul Fitri, Ramadan, begitu, gitu ya. Nanti ini wukuf di Arafah, gitu ya. Nah ini kita nanti mau puasa Arafah hari apa ini? Gitu. Mau puasa Arafahnya ikut wukuf di Arafah atau mau puasa tanggal 9-nya? Itu nanti ada khilaf di kalangan para ulama, gitu ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu sekalian, perbedaan itu sebenarnya kalau dipahami dengan baik maka tidak menjadi persoalan. Jadi kalau kita memang sepakat untuk tidak bersepakat,
begitu ya. Sepakat untuk berbeda pada pendapat ulama yang muktabar boleh. Ya kan sama, Ustaz, mengapa sih beda antara ada yang kunut dengan tidak kunut? Kan begitu. Tidak ada masalah, Bapak Ibu, silakan. Yang penting saling menghormati, saling mentoleransi. Yang tidak boleh saling menyerang, saling menyalahkan, merasa paling benar sendiri. Nah, jadi kita kan sering menyampaikan bahwa orang yang berilmu, orang yang muslim yang sudah dewasa dan yang ngerti bahwa perbedaan itu sebenarnya ya menjadi sunnatullah, bagaimana kita mentoleransi perbedaan. Enggak, Bapak yang belum ada yang nanya? Belum? Ya, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya tentang kurban yang akhir-akhir ini banyak ya. Kemarin juga ada yang menawarkan ke saya, yaitu rame-rame untuk berkurban dengan minimal 100.000 misalnya. Bahkan sekarang ini banyak yang menawarkan, yaitu atau secara pribadi misalnya ke WhatsApp untuk berkurban 100.000 untuk Palestina. Nah, bagaimana itu hukumnya? Terima kasih. Bangga Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu yang terakhir. Dalam masyarakat kita ada yang berkeinginan dan berniat akan melaksanakan kurban pada tahun yang akan datang dengan cara arisan. Peserta arisan itu katakan saja banyak, sehingga ada sebagian daripada peserta arisan itu yang sudah gilirannya memperoleh uang arisan untuk berkorban. Tetapi juga ada yang sebagian belum waktunya menerima uang arisan untuk berkorban. Kemudian untuk mewujudkan niatnya, yang bersangkutan itu berhutang terlebih dahulu, meminjam terlebih dahulu, kemudian untuk melaksanakan ibadah kurban. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua di kalangan pegawai. Pada rutinitas setiap tahun yang bersangkutan itu melaksanakan ibadah kurban. Dalam kondisi tertentu, mungkin musibah sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah kurban itu. Kemudian berhutang karena gengsi barangkali, gerasi tahun lagi untuk berkorban, sekarang tidak bisa, terpaksa demi gengsinya lalu berhutang melalui koperasi dicicil. Ini hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama tadi kurban 100.000 gitu ya, artinya patungan atau gotong royong kurban gitu ya. Yang pertama mungkin saya menyebutnya satu sedekah kurban atau latihan berkurban, kan sama kayak anak cucu kita di sekolah Bapak Ibu. 50 orang patungan berapa puluh ribu untuk beli kambing. Dalam rangka latihan, dalam rangka bersedekah boleh Bapak Ibu. Insya Allah mendapatkan pahala. Berapa kadarnya Allah Allah. Tapi dapat pahala kurban itu. Ya. Ya kan contoh begini. Kita di rumah mungkin ada suami istri ya, karena saling bantu menopang kebutuhan keluarga, ternyata suami nggak cukup uangnya, istri bantu, anak bantu juga gitu ya, beberapa orang bantu untuk beli kambing, maka dia dapat pahala satu keluarga gitu. Dan orang yang menyumbang tentu dapat pahala juga. Maka sama juga ilustrasinya Bapak Ibu kalau kita di masyarakat gitu ya. Jadi kalau memang berkurban satu ekor kambing itu berat, itu boleh kita patungan rame-rame. Mungkin lebih tepatnya sedekah kurban ya, mau di Palestina, mau di Gaza, mau di manapun itu ya Bapak Ibu, itu latihan berkurban dan sedekah berkurban gitu ya. Walaupun nanti ketika dia telah dibelikan satu ekor kambing, tetap ada satu orang yang perlu menjalankan sunnahnya. Ya, maka kan kita kayak kita beli kambing,
untuk kurban lalu kita sedekahkan kepada warga Gaza. Nanti di sana ada yang terima itu. Satu keluarga terima 1 ekor kambing dari kita dan mereka kurban atas nama keluarganya. Bisa begitu. Ya, jadi semua yang terlibat dapat pahalanya. Jadi kita tidak membaca fikih itu semata-mata dari satu sudut, gitu. Ya, kita lihat pada sudut yang lain. Jadi ya mau namanya kurban, sedekah kurban, latihan berkurban, insya Allah mendapatkan pahala. Gitu. Ya, walaupun memang ya idealnya ya kita satu orang atau satu keluarga aja untuk kambing. Tapi kan orang tidak mampu, berat gitu. Kalau ayo Bapak Ibu kita kurban di Gaza, di Palestina, satu keluarga satu ekor kambing mungkin berat. Tapi kalau kita patungan rame-rame itu lebih ringan. Nanti beli kambing kurbannya, dikirim ke Gaza, dikirim ke Palestina. Nanti di sana kambing itu diterima oleh satu orang atau satu keluarga. Maka dia dapat pahala kurban, kita pun dapat pahala berkontribusi untuk dia dapat kambing kurban. Kira begitu ya. Nah, yang kedua, yang Bapak baik yang pertama kedua kan intinya arisan gitu ya. Arisan. Bapak Ibu, arisan ini kan akadnya akad hutang. Karena kita beli sesuatu secara gotong royong. Ya misalnya beli motor arisan. Kita ada 12 orang. Ya, arisannya mungkin setahun. Setiap bulan satu orang anggota arisan dapat beli motor. Ketika dia mampu beli motor, itu kan ngutang anggota yang lain. Maka arisan itu akadnya hutang piutang. Mau beli motor, mau beli kurban, mau apa lagi? Mau haji, mau umroh, kan ada ya? Arisan umroh, arisan haji, arisan kurban. Maka Bapak Ibu, intinya boleh nggak ibadah itu dengan berhutang? Itu pertanyaannya, gitu ya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena ibadah itu istitoah. Ya, makanya kan kata Allah dalam hadis Nabi bersabda, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, jadi berhaji bagi yang mampu, bagi yang istitoah. Maka sebagian ulama menyimpulkan ya kurban itu nggak boleh kalau tidak punya istitoah, nggak boleh berhutang. Itu pendapat yang pertama. Tapi Bapak Ibu sekalian, umumnya mayoritas para ulama memperbolehkan ibadah dengan berhutang. Mau haji berhutang boleh, mau kurban berhutang boleh. Tapi syaratnya dia ibadah itu ikhlas karena Allah, bukan karena gengsi tadi Pak. Nah itu yang salah itu. Ya, itu yang salah di niat. Jadi tidak salah di hutang atau arisannya, tapi salah di niatnya. Udah rugi 2 kali, rugi berhutang dan rugi nggak dapat pahala. Gitu. Ya, jadi kalau dia ikhlas boleh. Yang kedua, dia memang punya kemampuan membayarnya. Sama Bapak Ibu, kalau berhutang ke orang lain, contoh, Ustaz saya berhutang untuk beli beras. Boleh kalau kita mampu bayar. Menjadi terlarang kalau kita nggak mampu bayar. Begitu juga dengan kurban. Kalau kita mampu bayar, boleh Bapak Ibu. Ya, kata ulama, kita mampu bayar, berhutang untuk ibadah haji, untuk ibadah umroh, untuk ibadah kurban, untuk ibadah akikah, boleh. Persyaratannya diantaranya adalah dia mampu bayar. Kalau memang dia sudah punya banyak hutang yang belum terbayar, jatuh tempo pula, nggak boleh. Gitu. Ya, karena syarat kita ibadah dengan berhutang itu harus punya kemampuan membayar. Wallahu gitu. Maka barangkali Bapak ada masih ada yang mau nanya, silakan. Masih ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan, kalau ada seorang anak yang sudah berkeluarga berkurban atas nama keluarga, apakah orang tua, ayah, ibu dari anak tersebut sudah termasuk di sana atau mendapatkan pahala dari
kurban keluarga itu tadi. Yang kedua Pak Ustaz, ada pernah kejadian di daerah seseorang penyembelihannya itu adalah sapi, tidak tahu kalau sapinya sedang hamil Pak Ustaz. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dosa bagi orang yang berkorban seperti itu? Kemudian yang ketiga Pak Ustaz, banyak kalau yang tadi puasa Arafah itu Pak Ustaz, dulu kan rasanya pernah kejadian kita berbeda dengan sedang wukufnya jemaah haji di Arafah. Apakah kita mengikut mereka yang sedang wukuf, kita berpuasa, atau kita mengikuti tanggal 9 Zulhijjahnya di negeri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya jawabnya acak gitu ya. Jadi yang pertama terkait dengan bagaimana hukumnya kita menyembelih hewan kurban yang sedang bunting, gitu ya, yang sedang bunting atau hamil, gitu ya. Maka memang ada khilaf di kalangan para ulama, gitu ya. Terutama kalau memang kita tahu atau tidak tahu, gitu, ya. Kalau kita tahu dalam mazhab Syafi'i itu terlarang, mungkin seperti mana penjelasan Syekh Sayyid Sa'id Muhammad Ba'asyir, kata beliau, la yajuzu at-tadhiyah bi hamilin 'ala al-mu'tamad. Tidak boleh berkurban dengan hewan yang hamil menurut pendapat yang mu'tamad. Nah, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab ulama yang lain, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita tidak tahu, ya, dia ketika disembelih ternyata kedapatan dia bunting, gitu ya. Nah, jadi apakah nanti dia mati janinnya itu atau hidup, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan kalau tidak sengaja, gitu ya, kemudian kita menyembelih induknya, lalu kita belek dan kita dapati janin atau anaknya itu sudah mati juga, maka sebagian ulama daging kedua hewan tadi boleh dimakan. Karena kita menyembelih induknya juga sudah dianggap menyembelih anaknya. Nah, tinggal nanti kemudian kita sembelih secara simbolik lagi, gitu ya, walaupun dia sudah mati, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada pula pendapat yang mengatakan udah, kalau dia mati tidak sempat disembelih, dia menjadi bangkai. Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama terkait kalau janin atau bayi ternak tadi sudah kedapatan mati belum sempat disembelih, ya. Kemudian terkait dengan puasa Arafah. Puasa Arafah, Bapak Ibu sekalian, memang khilaf di kalangan para ulama, gitu ya. Apakah puasa Arafah itu berkaitan dengan wukuf di Arafah tanggal 9, berarti kan tanggal 9 Arab Saudi, atau ibadah puasa Arafah itu tanggal 9 di setiap negara? Itu ada khilaf, Bapak Ibu. Ya, contoh pendapat pertama mengatakan tidak boleh beda. Puasa Arafah kita yang tanggal 9 Zulhijjah itu harus sama 9 Zulhijjah di Arab Saudi, karena Arafah itu kan wukuf tanggal 9. Jadi kalau kita berbeda, ya kita nggak sesuai dengan perintah Nabi untuk puasa wukuf di Arafah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, puasa 9 Zulhijjah tidak ada kaitan dengan wukuf di Arafah. Mengapa? Karena ibadah puasa Arafah itu sudah lebih dulu ada sebelum ada perintah haji wukuf di Arafah. Itu begitu. Ini pendapat yang kedua, Bapak Ibu. Jadi wukuf di Arafah itu belakangan. Jadi sudah ada puasa hari Arafah sebelum ada ibadah wukuf di Arafah. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau gitu kita pilih yang mana? Sama.
ibu pilih kunut atau tidak berkunut? Maka sama, kita memilih ikut puasa Arafah di Arab Saudi tanggal 9 atau berpuasa Arafah sesuai tanggal 9-nya tempat kita tinggal. Tidak ada masalah. Yang penting kita saling mentoleransi perbedaan. Ya. Tadi yang pertama apa itu? Oh ya, Bapak Ibu, jadi intinya kurban itu seperti zakat fitrah, dijalankan oleh orang yang menafkahi anggota keluarga. Jadi siapapun yang dibawa tanggungannya itu mendapatkan pahala. Nah, bagaimana kalau yang kurban itu anak? Apakah orang tua dapat pahala? Kalau orang tuanya memang tidak mampu berkurban, maka tergolong fakir miskin, maka pahalanya pun ikut didapat oleh semua yang dia nafkahi, termasuk orang tuanya. Gitu. Ya, jadi ibu kalau ada anak kita berkurban, insya Allah kita mendapatkan pahala. Nah, tapi kalau kita pengen berkurban juga boleh, nggak ada masalah. Misalnya, Ustaz, kami 7 orang anggota keluarga pengen kurban 7 ekor kambing atau 1 ekor sapi, boleh, nggak ada masalah. Gitu ibu. Masih ada atau cukup Bapak Ibu? Iya. 1, ada lagi yang lain? Ada yang lain? Kalau nggak ada berarti terakhir ya. Kalau di masyarakat kita kan ada yang sahur saya dari tanggal 1 Ustaz, jika hanya hari Arafah saja. Hukumnya seperti apa Ustaz kalau sahur untuk dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Baik, Bapak Ibu sekalian, memang kita disunahkan ya banyak melakukan amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, di antaranya adalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang terbaik itu. Jadi tanggal 1 puasa, 2, 3, 4 sampai 9, 10 sudah nggak boleh puasa karena hari ada hari. Ya. Tapi kalau kita nggak mampu tanggal 9 hari, kita boleh pilih hari-hari tertentu. Misalnya Ustaz, saya mau puasa hari Arafah aja, boleh tanggal 9. Atau dari hari Tarwiyah 8, 9, boleh. Gitu. Ya, jadi tidak menjadi persoalan kita mau berpuasa di berapa hari, semakin banyak jumlah hari semakin bagus. Jadi memang ada disunahkan, Bapak. Ya, disunahkan oleh Nabi puasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, itu diantara puasa yang sunnah. Wallah. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kita cukupkan kajian pada pagi ini, semoga bermanfaat ya, dan semoga Allah mampukan kita semua berkurban pada tahun ini ya, dan kurbannya kurban yang terbaik, kurban grade A semua insyaallah. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.